Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil studi kasus yang kami temui di SDN Tawangsari 1. Hasil studi kasus kami yaitu anak dengan gangguan speech delay di SD. Apa itu speech delay? Speech delay atau biasa disebut dengan keterlambatan bicara adalah jenis gangguan di mana anak mengalami keterlambatan bicara dan berbahasa yang tidak sesuai dengan usia perkembangannya. Umumnya, seorang anak dikatakan mengalami speech delay ketika mereka belum bisa berbicara hingga menginjak usia 2 tahun. Dan selanjutnya yaitu tentang klaster speech delay. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu gangguan speech delay fungsional dan gangguan speech delay non-fungsional. Gangguan speech delay fungsional yaitu gangguan ini tergolong ringan dan terjadi karena kurangnya stimulasi dan pola asuh yang tidak tepat dalam keluarganya. Sedangkan speech delay non-fungsional, gangguan ini merupakan sebuah akibat karena adanya gangguan reseptif seperti autism atau ADHD atau biasa attention deficit hyperactivity disorder yang dialami anak. Dan selanjutnya yaitu mengenai tanda anak mengalami speech delay. Yang pertama, belum bisa berceloteh pada usia 15 bulan, belum dapat berbicara pada usia 2 tahun, tidak dapat berbicara dalam kalimat pendek pada usia 3 tahun, kesulitan dalam memahami arahan orang lain, pengucapan dan artikulasi yang buruk ketika berbicara, dan yang terakhir yaitu mereka kesulitan membentuk kalimat. Dan ini adalah contoh kasus yang kita ambil. Kasus yang dipilih oleh kita yaitu seorang anak berusia 9 tahun, kelas 3 di SDN Tawangsari 1 yang mengalami gangguan keterlambatan bicara atau speech delay. Anak ini hanya dapat mengucapkan kalimat sederhana di mana seharusnya anak usia 9 tahun sudah bisa berbicara dengan aktif. Usia 9 tahun sudah bisa berbicara dengan aktif. Anak ini ketika berbicara dengan teman-temannya dan gurunya sedikit gagap dan terbata-bata atau terputus-putus. Tidak hanya itu, ketika disuruh membaca, dia juga tidak bisa. Dan ketika disuruh menjawab pertanyaan, dia kesulitan dalam mengucapkan kalimat-kalimatnya. Ini adalah kasus yang kita ambil di SDN Tawangsari 1, yaitu SD di mana kita mengajar. Faktor penyebab anak ini mengalami gangguan speech delay ini ada 3 yang kita temui, yaitu pertama, kurangnya perhatian bagi anak. Jadi anak ini jarang sekali mendengar dan berbicara dengan anggota keluarganya sehingga anak tidak terbiasa berinteraksi dengan orang lain. Dan yang kedua yaitu gangguan struktur di area mulut. Anak tersebut memiliki gangguan struktur di area mulut yang menyebabkan dia kesulitan berbicara. Selain itu, anak tersebut juga kesulitan mengucapkan huruf R, jadi seperti pelat, seperti itu. Dan yang ketiga, kurangnya motivasi. Anak lebih suka bermain gadget dibandingkan berkomunikasi dengan orang sekitarnya. Nah, inilah bahayanya anak jika terlalu suka bermain gadget. Akhirnya mereka tidak bisa berkomunikasi dengan lancar terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu pengaruh speech delay terhadap kehidupan sosial pada anak ini. Anak yang mengalami gangguan terlambat bicara ini, dia kesulitan membangun hubungan karena ia kesulitan berbicara dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Anak tersebut kesulitan menerima informasi, mengikuti pembicaraan atau candaan dengan temannya. Apabila tidak segera diatasi, anak akan beresiko mengalami fobia sosial. Upaya mencegah speech delay di sini yaitu yang pertama, memperbanyak komunikasi dengan anak meskipun anak masih bayi, sehingga anak termotivasi untuk memberanikan diri berbicara atau mengeluarkan suara. Dan yang kedua, rutin memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak sedari kecil sehingga dapat mendeteksi terjadinya gangguan sedini mungkin. Yang ketiga, mengurangi penggunaan gadget yang dapat membuat anak malas berinteraksi dengan orang lain. Salah satu caranya adalah dengan lebih sering mengajak anak bermain bersama. Upaya stimulan untuk mengatasinya yaitu yang pertama bisa dengan terapi wicara.
Anak dapat melakukan terapi wicara dengan dibantu anggota keluarga melalui berbagai interaksi seperti berbicara dan bermain, menggunakan buku dan menggambar objek. Selain itu, minum menggunakan sedotan juga dinilai dapat membantu memperkuat otot-otot di mulut mereka sehingga anak lebih mudah mengucapkan sebuah kalimat. Dan yang kedua, yaitu dengan periksa ke dokter. Cara lain untuk mengatasi terlambat bicara adalah dengan segera memeriksakan anak ke dokter guna mencari tahu faktor penyebab speech delay pada anak agar dapat segera diatasi. Selanjutnya yaitu dengan melakukan diskusi sederhana. Dengan berdiskusi mengenai hal menarik, misal dengan membahas makanan kesukaan mereka atau menebak gambar hewan, gambar buah, dan lain-lain, itu bisa menstimulasi mereka untuk terus berbicara. Dan selanjutnya yaitu dengan menyanyi. Kita bisa mengajak mereka menyanyi dengan sedikit melakukan gerakan tarian, sehingga anak akan merasa tertarik dan lebih mudah memahami, serta mereka akan lebih senang mengobrol. Nah, kesimpulan dari studi kasus kita ini yaitu ada banyak faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami gangguan terlambat bicara. Apabila tidak segera diatasi, hal itu akan berdampak pada kehidupan anak sehari-hari. Salah satunya adalah kehidupan sosialnya. Untuk itu, orang tua dan anggota keluarga perlu memperhatikan tumbuh kembang anak sehingga dapat mencegah anak mengalami speech delay. Apabila anak dinilai mengalami speech delay, maka perlu dilakukan upaya stimulan guna mengatasi gangguan tersebut. Ini adalah dokumentasi waktu kita menentukan studi kasus bersama-sama. Dan ini adalah gambar anak yang mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara. Oh ya Bu, di sekolah kita seingat saya itu ada satu anak yang kalau ngomong sama guru sama teman-temannya tuh kayak gagap terus putus gitu loh. Siapa ya Bu yang namanya dia? Bentar. Oh, ada Bima ya? Kayaknya iya deh. Iya. Betul sekali. Itu tidak salah dia. Itu gimana Bu Ida? Menurutnya Bu Ida Arif itu saya agak lupa soalnya dia itu gimana anaknya. Saya pernah, kalau tidak salah sih, kalau dia itu kalau diajak bicara itu terkadang itu kayak terputus-putus gitu, kayak masih gagap gitu. Nah, iya, kemarin aja diajak bicara sama Bu Gita itu jawabnya tuh lama terus mikir, akhirnya jawabnya juga nggak jelas kata-katanya. Nah, bagaimana kalau kita ambil studi kasus yang seperti tadi? Boleh. Boleh. Menarik Nah, itu di kasusnya. Deal ya? Oke. Demikian dari kelompok kami, apabila ada yang salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.